Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah tindakan para tersangka tersebut adalah mengunggah, menafsirkan atau membandingkan ijazah yang sudah beredar di publik dengan menggunakan metode ilmiah, atau tindakan para tersangka itu melakukan perubahan, mengedit, menambahkan atau mengurangi sesuatu atau apapun yang terdapat dalam dokumen ijazah tersebut. Kalau yang B, yang terakhir yang saya baca, maka mereka bisa dikenakan pasal 32 dan 35 kalau bisa dibuktikan perbuatannya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan perbuatannya, hanya sekedar melakukan mengunggah, menafsirkan, membandingkan, kemudian menggunakan metode ilmiah, maka dia tidak bersentuhan dengan pasal 32 dan 35. Nah, kemudian Bang Karni, saya juga ingin menyampaikan satu hal. Mohon izin Pak Arianto, saya, kalau Bapak berkenan, saya diskusi dengan Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada pemeriksaan ke UGM ijazah tersebut. Apakah dibawa ijazah asli Pak Jokowi ke UGM? Kan tadi Bapak mengatakan, saya mendengar, saya mencatat, tapi mungkin saya salah mencatat. Ada pemeriksaan ke UGM yang dilakukan oleh penyidik untuk melihat ijazah Pak itu asli apa tidak. Pak. Yang saya dengar ya Pak, itu yang dikerjakan oleh Bareskrim itu ke sana, kemudian membawa berkas, semua berkas-berkas. Karena kan kalau berkasnya ijazah Pak Jokowi kan nggak ada. Semua juga nggak ada ijazah sana tuh Pak. Kan sesuai dengan keterangan Bapak penguasa UGM itu. Kalau sekarang itu ijazahnya di sana pasti sudah tidak ada kan, Pak, di bawah masing-masing. Jadi ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di Pak Jokowi sebenarnya. Ya mestinya ada. Iya. Berarti pernahkah ijazah itu dibawa ke UGM untuk dikompar? Pertanyaannya, kalau memang pernah, berarti untuk dibawa ke UGM ijazah tersebut oleh penyidik, maka harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Mungkin Bareskrim atau Polda Metro telah melakukan penyitaan terhadap ijazah asli Pak Jokowi. Kalau saya yang saya dengar itu ya, ini dari LBH-nya ya, para kuasa hukumnya. Ketika melaporkan ke Polda Metro, Pak Jokowi membawa ijazah aslinya. Diserahkan. Berarti ada penyitaan. Sudah, saya kira ya. Kalau ada penyitaan, maka terhadap barang tersebut harus sudah dimintakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti memang ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Selatan. Berarti sekarang ijazah Pak Jokowi yang asli di bawah penyitaan Polda Metro Jaya. Iya. Aslinya ya. Yang saya dengar kayak gitu. Saya kan nggak ngelihat ya. Itu tadi yang saya kan hanya pengamat Pak, nggak ngikuti penyidik itu sehari-hari gitu loh. Nggak masalah ini Pak. Kalau saya tangkap tadi, bukan hanya Bapak, bukan hanya pengamat. Saya tahu saya juga staf ahli, Bapak mungkin lebih mendalami masalah itu. Sebenarnya Bapak, bagi saya Bapak beda dengan pengamat Pak Susno Juwadi. Pak Susno Juwadi itu kan hanya pengamat dari pensiunan kepresidenan, tapi Bapak selain pengamat juga salah seorang staf ahli kalau nggak salah di kepolisian. Saya penasihat ahli, bukan penasihat ahli. Penasihat ahli tentu punya akses untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat gitu. Nah, dalam kaitan ini maka sebenarnya Pak, saya kembali ke kesempatan gini. Pak Roy Suryo, saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Roy Suryo dan tim lawyernya ini. Siap. Tadi kan ada ijazah Pak Jokowi yang kita dengar juga dari lawyer yang mengatakan sudah diserahkan ke Polda Metro. Baik. Nah, kalau Pak Jokowi, Polda Metro mempertemukan restoratif justice, kan sekarang
boleh dilakukan upaya restoratif justice, ya. Dipertemukan Bapak dengan Pak Jokowi di Polda Metro. Ini ijazahnya. Suryo silakan periksa, verifikasi. Ternyata Anda keliru terhadap tuduhan Anda selama ini. Pak Jokowi menuntut, ya sudah, kalau Anda keliru, minta maaf, saya maafkan. Anda bersedia minta maaf? Kalau saya keliru, karena penelitian itu juga keliru, karena softwarenya keliru, saya bersedia minta maaf. Tapi kalau ternyata ijazah itu memang palsu dan itu kita teliti, Jokowi yang harus minta Jangan maaf. yang kedua dulu, yang pertama dulu. Anda bersedia minta maaf? Bersedia kalau memang saya salah. Tapi insya Allah penelitian ini tidak salah. Oke. Masih insya Allah ya. Iya. Oke, kalau begitu Pak, saya berharap sebenarnya Polda Metro Pak Jokowi menjembatani peraturan Kapolri, termasuk mungkin Pak Arianto Sudadi untuk melakukan upaya restoratif justice, mempertemukan para pihak di Polda Metro, melihat ini ijazah aslinya. Anda Roy Suryo silakan, sehingga nama Pak Jokowi juga bersih di publik sekarang. Kalau daripada kayak begini dibawa kepada berapa ratus orang lagi mau dibawa menjadi tersangka, semakin banyak dibawa menjadi tersangka, semakin liar persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Selesaikan dengan cara itu. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia, 10 tahun loh beliau mengabdi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan lainnya bersama cucu. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini teman-teman menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik yang terjadi ke depan. Nah, ini ada Dr. Tifa dan juga Suryo yang menjadi. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Nah teman-teman, kita sudah menonton sebuah cuplikan video menarik, dan dari video tersebut banyak komentar netizen yang meluapkan isi hatinya. Sebelum saya bacakan satu-satu, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan kita bisa berbagi informasi selanjutnya. Langsung saja kita mulai dari komentar pertama. Komentar dari Sugeng Santosa mengatakan, polisi bergerak senyap, tak ada bukti autentik, tidak transparan, publik menilai palsu. Yang dibawa polisi palsu, jangan percaya polisi. Polisi layak tidak dipercaya, bergerak kayak setan hantu gentayangan. Komentar selanjutnya yang membalas dari komentar tadi dari Solfrin Hulu mengatakan, polisi termasuk temeng Jokowi semua. Komentar yang membalas selanjutnya dari Aulia mengatakan iya. Komentar selanjutnya dari Aryan Masan mengatakan, terima kasih kami rakyat yang menjunjung tinggi kejujuran dan akhlak mulia kepada orang-orang pintar yang peduli dengan dunia pendidikan. Dari Aryan Masan lagi mengatakan, saatnya orang-orang cerdas yang berakhlak mulia bicara, stop bajingan yang berilmu untuk menjilat kaki untuk bicara. Komentar selanjutnya dari Mamak Cadijah mengatakan, kalau ada yang asli tunjukkan saja, jangan memaksa orang lain orang jadi bodoh. Aku lebih percaya Bambang Tri. Komentar selanjutnya dari Joni Suhendra mengatakan, sebaiknya Bapak Jokowi bermurah hati, tunjukkan ijazah aslinya. Kalau sudah ditunjukkan betul asli, hukum Roy Suryo, DKK semua seberat-beratnya karena fitnah dan meresahkan masyarakat. Komentar selanjutnya dari Senyo Sofa Yanti mengatakan, sudah si Jokowi tangkap saja, masukkan ke dalam sel. Si Jokowi memusingkan rakyat Indonesia, Jokowi penjahat. Komentar selanjutnya dari Emiliana mengatakan, bangganya Indonesia 10 tahun lihat Morowali.
Komentar selanjutnya dari Dwi Supantari mengatakan, insya Allah yang bohong akan ditunjukkan Allah dan yang jujur serta pembela kejujuran akan dilindungi Allah SWT. Amin. Komentar selanjutnya dari Gatot Subiketi mengatakan, orang paling bodoh pun pasti tahu Jokowi nggak punya ijazah UGM. Komentar selanjutnya dari Supirin mengatakan, Jokodok ijazahnya palsu. Komentar selanjutnya dari Ketut Sukira mengatakan, karena sudah 5 kali melakukan lamaran menjadi pejabat, apakah dengan ijazah aslinya dibawa waktu mengesahkan ijazah ke UGM? Komentar selanjutnya dari Gatot Subekti lagi mengatakan, manusia Oon seperti Arianto ini sangat merugikan nama baik Polri. Boleh saja cari uang penghasilan sampingan atau dibayar Jokowi, tapi tidak merugikan nama baik institusinya. Selanjutnya dari Didi Kaja mengatakan, orang se-Indonesia tidak ada satupun yang bisa menangkap atau mengadili Jokowi. Tanya kenapa? Komentar selanjutnya dari Jumatrim mengatakan, penasehat ahli tapi dia seperti bukan penasehat ahli. Komentar selanjutnya dari Muhammad Fanafni mengatakan, kalau otak waras sudah bisa menyimpulkan terkait ijazah Jokowi, kalau memang asli apa susahnya ditunjukkan saja kalau otak waras, nggak muter-muter mau menjerahkan orang. Komentar selanjutnya dari Abdul Halim mengatakan, Komisaris polisi kok saya dengar buktikan dulu. Selanjutnya dari Ervin Taylor mengatakan, Jokowi sudah pasti blunder karena tidak ada ijazahnya, yang ada ijazah orang lain. Selanjutnya dari Purwanto Dewanto mengatakan, kalau pejabat tinggi sekarang banyak dulu yang diangkat Jokowi jadi pejabat tinggi, maka akan sulit kalau urusan dengan Jokowi. Pasti ya sulit, ya muter-muter terus. Komentar selanjutnya dari Umar Marjo mengatakan, pertanyaan apa itu? Sudah jelas tinggal diputuskan oleh berwenang, masih muter-muter. Komentar selanjutnya dari Didi Kerawan Manto mengatakan, hukum kalau sudah bobrok, hancurlah Indonesia, hanya tinggal menunggu waktu saja. Komentar selanjutnya dari Nur Salam Fikar mengatakan, negara ini tidak berani mengambil keputusan yang mana ijazah Jokowi sudah jelas ijazah palsu, tapi terus digoreng sampai tidak ada kejelasan, parah negeri Konoha. Komentar selanjutnya dari Budi Prianto mengatakan, Jokowi itu perjuangan politik, belum ada yang menandingi karirnya. Itu nyata, bukan omon-omon. Di Indonesia ini karir Pak Jokowi tidak terkalahkan. Bukan yang banyak keluar-keluar, nggak bukti, nggak berkarya. Selanjutnya dari Revika Dewi mengatakan, ribet nangkap Jokowi, jaringannya sudah sangat lengkap dan saling mengetahui, jadi sangat mengerikan, kok bisa separah ini. Bahkan SBY Susilo Bambang Yudhoyono pun tak berkutik yang bersama 2 periode, tapi sangat mengerikan jika waktu yang telah tiba. Komentar selanjutnya dari Trijuko Waluyo mengatakan, kok setingkat penasehat kok nggak paham pertanyaan yang ditanya, apa penyidik membawa ijazahnya ke UGM. Komentar selanjutnya dari Puji Basuki mengatakan, kalaupun ijazah Bapak Jokowi palsu, tapi para termuda dapat cuan yang besar. Komentar yang membalas dari komentar tersebut dari Sakti Yuna mengatakan, golongan semua ternak Mulyono harus ditangkap karena melindungi kejahatan. Komentar selanjutnya yang masih membalas dari komentar di atas tadi dari Big Boss mengatakan, penjilat harus lebih berat hukumannya karena di samping mereka melindungi, tapi mereka menikmati gasih curang pembohongan yang mereka nikmati bertahun-tahun. Maka kalau Jokowi dihukum penjara, maka pembelanya harus hukum mati karena pengkhianat lebih kejam dari yang dia lindungi. Komentar selanjutnya dari Jumatrim mengatakan, Kemolok Andri Azwan inilah sebenarnya yang bikin Indonesia gaduh. Kenapa mereka bertahan untuk tidak mau memperlihatkan ijazah Jokowi? Komentar selanjutnya dari Muniroh Kairdir mengatakan,
Sudah, jangan banyak narasi seret Jokowi ke pengadilan, suruh bawa ijazah aslinya. Sudah, jangan sidang-sidang lagi. Komentar selanjutnya dari Emiliana mengatakan, dah palsu mengaku paspornya Cina loh, saya simpan fotonya. Komentar selanjutnya dari Didik Drawamanto mengatakan, tidak usah ribet-ribet, dilihat dari fotonya aja jelas-jelas bukan foto Jokowi. Baik teman-teman, sampai di sini saja komentar yang kita bacakan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan kita bisa berbagi informasi selanjutnya. Terima kasih.